Shalom, ada sukacita di pagi hari ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kasih salam kiri kanan saudara, bilang senyum ya, bilang kakak. Selamat hari kasih sayang. Salam dulu, belum ada yang salam. Salam kiri kanan saudara, bilang selamat hari kasih sayang. Aku mengasihi engkau. Haleluya. Kemarin itu adalah hari yang spesial bagi semua orang ya, yang merayakan hari kasih sayang. Hari yang penuh dengan kebahagiaan yang diekspresikan dengan berbagai cara, kondisi dan keadaan yang semua orang kemarin menjadikan tanggal 14 itu sebagai hari yang spesial. Bahkan ada yang sampai melakukan pernikahan di hari kemarin, karena kami juga menghadiri acara pernikahan dan pulang sekitar jam 10 malam. Tetapi mari kita bersyukur bagi Tuhan bahwa Tuhan baik bagi kita. Amin. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan bagi kita. Kerinduan kita orang percaya bahwa kita mau supaya Tuhan terus memberkati kita. Amin. Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita dalam segala keadaan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita alami, apapun yang kita usahakan, kita rindu Tuhan terus memberkati kita. Amin. Nah, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dari ayat hafalan yang selalu kita dengar dan kita bacakan, Roma 8 ayat 28. Mari kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Ya, sudah ada. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan ini merupakan ayat yang paling luar biasa ketika kita baca dan kita dengar dan kita renungkan bahwa segala sesuatu dalam hidup kita ini Allah turut bekerja, amin, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Berarti kalau orang yang tidak mengasihi Dia, kira-kira Allah turut bekerja atau tidak? Orang yang tidak mengasihi Dia, tidak mengasihi Allah, apakah Allah turut bekerja? Jawabannya Allah bekerja, amin. Allah tetap bekerja. Kenapa? Karena Allah bertanggung jawab atas Dia punya semua ciptaan. Haleluya. Nah, di pagi hari ini Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini kalau kita baca dari ayat 18, itu bicara tentang bagaimana pengharapan anak-anak Allah di tengah-tengah penderitaan. Bicara tentang bagaimana kondisi dan keadaan orang-orang Israel, bangsa pilihan Tuhan, waktu dalam kondisi tekanan, penderitaan, persoalan yang mereka alami. Tetapi Paulus mengingatkan mereka dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa ada satu pribadi yang terus menguatkan mereka, yaitu Roh Kudus yang ada dalam mereka. Untuk apa? Mereka mengandalkan Roh Kudus dalam hidup mereka untuk mereka menjadi kuat. Makanya di ayat 28 dibilang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap orang yang mengasihi Dia, sesuai dengan rencana Allah dari semula. Nah, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mau mengajak kita untuk kita kembali merenungkan dan mengingat kembali mengapa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, ini menjadi poin bagi kita semua. Amin, Bapak Ibu. Kita harus mengerti kenapa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hal pertama yang harus kita renungkan dan kita harus ingat dan kita percayai bahwa hal pertama kenapa Allah turut bekerja dalam hidup kita. Yang pertama, karena Allah bertanggung jawab atas ciptaan. Amin. Bilang kiri kanan saudara, Allah bertanggung jawab untuk kita semua. Allah bertanggung jawab untuk ciptaannya. Allah bertanggung jawab khusus spesial untuk manusia yang Dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Itu hal pertama yang membuat kenapa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Mari kita lihat di dalam sejarah dunia dijadikan, Kejadian 1 ayat 26.
27. Mari kita baca sama-sama. Iya. Mari kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan ini. 23. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terus, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ini dasar yang pertama bagaimana Allah bertanggung jawab atas ciptaan. Sehingga Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Kejadian 1 ayat 26 itu bagaimana Allah merencanakan untuk menciptakan manusia. Amin. Itu adalah suatu pertemuan ilahi untuk mereka merancangkan dan menciptakan yang namanya manusia. Untuk apa? Untuk mengusahakan semua yang Allah ciptakan. Lalu ayat 27-28 itu Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia. Haleluya. Dan atas dasar ini maka kebenaran firman Tuhan Roma 8 ayat 28 itu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu kenapa dia lakukan? Dasarnya yang pertama karena Allah bertanggung jawab atas ciptaan. Itu dasar yang pertama. Yang kedua, dasar yang kedua di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 22. Kejadian 2 ayat 18 sampai 22. Ya, mari kita baca sama-sama. 23. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Terus, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan dan segala burung udara, dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat. Baginya ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Terus, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menyumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Haleluya. Ini dasar yang berikut, bagaimana Allah bertanggung jawab. Allah memberikan tanggung jawab yang luar biasa kepada manusia. Adam diberikan tanggung jawab untuk menamai semua makhluk, semua yang diciptakan Tuhan. Allah bawa kepada dia dan dia menamai semua itu. Tetapi bagi dia sendiri, dia tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Amin, Bapak Ibu. Nah, tanggung jawab besar inilah yang membuat sehingga Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Karena Tuhan tahu kita tidak mampu, kita terbatas. Itu sebabnya tanggung jawab yang diberikan sangat besar kepada Adam. Dan sampai kita pun sampai hari ini, itu Allah tahu dan Allah tidak akan meninggalkan kita. Amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya di pagi hari ini kita mau percaya dan kita belajar bahwa bagaimana kalau Allah turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang pertama, karena Allah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang Dia nyatakan bagi kita. Haleluya. Yang berikut dari tanggung jawab Allah, hal yang ketiga yang Allah bertanggung jawab atas manusia. Yang ketiga, Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Ya, mari kita baca sama-samanya dengan suara yang sangat lantang. 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istri itu, lalu mengenakan
kepada mereka. Haleluya Bapak Ibu. Ini adalah dasar yang berikut bagaimana Allah bertanggung jawab. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah tidak membiarkan mereka. Amin. Firman Tuhan dijelaskan bahwa ketika mereka sadar bahwa Tuhan Allah datang kepada mereka dan memanggil mereka, mereka sadar bahwa mereka telanjang dan mereka membuat pakaian dari daun pohon ara untuk menjadi pakaian mereka. Lalu ketika Allah datang dan Allah memanggil mereka, mereka bilang bahwa mereka telanjang. Amin. Lalu Tuhan bilang, siapa yang memberitahu kamu telanjang? Dan waktu itu Tuhan tahu bahwa mereka telah memakan buah pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Tetapi inilah yang poin yang ini, ayat 21 ini, Allah membuat pakaian dari apa? Membuat pakaian dari kulit binatang untuk menggantikan pakaian yang dari daun pohon ara yang mereka pakai. Bapak Ibu, makna kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saya mengajarkan kita bahwa kenapa Allah menggantikan pakaian dari kulit binatang itu untuk menggantikan daun pohon ara yang mereka pakai. Daun pohon ara itu menggambarkan bagaimana ketidakmampuan manusia, terbatasnya manusia untuk punya kemampuan untuk bisa melebihi apa yang Allah kerjakan, Allah lakukan. Kalau daun kita pakai untuk buat pakaian, kita jalan saja sudah bisa sobek, ya. Tetapi kulit dari binatang itu ada pengorbanan yang dilakukan, ya, itu dari binatang. Binatang dibunuh kemudian dikupas kulitnya lalu dijadikan pakaian untuk menutupi apa? Ketelanjangan mereka. Dan di pagi hari kita belajar karena Allah bertanggung jawab atas hidup kita, apa yang kita kerjakan. Di pagi hari ini Bapak Ibu, kulit binatang itu menggambarkan bagaimana kekuasaan Allah. Kulit binatang itu menggambarkan bagaimana perlindungan Allah. Kulit binatang itu menggambarkan bagaimana suatu kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menutupi ketelanjangan kita, menutupi dosa kita. Karena hanya dengan darah yang tertumpah, maka bisa menebus setiap dosa kita. Itu menjadi hal yang poin penting dalam kehidupan kita. Bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Hal yang pertama yang kita harus mengerti dan memahami, bahwa Allah bertanggung jawab untuk semuanya itu. Dia bertanggung jawab untuk ciptaannya. Amin Bapak Ibu. Allah bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Makanya dia berikan tanggung jawab kepada Adam dan Hawa dan juga bagi kita hari ini. Tetapi dia tidak membiarkannya. Dia akan menolong. Sudah berdosa, sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan memulihkan mereka. Tuhan membungkus mereka dengan kemuliaannya kembali. Untuk apa? Menjalankan dan melakukan apa yang menjadi misi dan tujuan daripada Allah bagi kehidupan dunia. Kalau Adam dan Hawa waktu itu selesai di Taman Eden, artinya mereka dimusnahkan mati, maka tidak ada kita sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Tetapi inilah bukti bagaimana Allah sangat bertanggung jawab atas apa yang diciptakan. Karena sekali yang dikeluarkan dari bibir mulutnya, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Sekali Allah berkata, tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang dia kata, janjinya tidak akan sia-sia dalam kehidupan. Maka dia berjanji, dia tidak akan mengingkarinya. Dia sudah membentuk kita, dia sudah menciptakan kita, dia berikan tanggung jawab kepada kita, tetapi dia juga tidak. Dia sendiri yang akan memberikan pemulihan, kemenangan, bahkan berkat-berkat kesembuhan bagi kita. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Di pagi hari ini, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita sama-sama kita belajar untuk kita bertanggung jawab atas setiap apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Dalam kondisi apapun. Karena Allah memberikan tanggung jawab bagi kita dengan porsi kita masing-masing. Dengan porsi kita masing-masing. Dengan talenta kita masing-masing. Dengan pekerjaan kita masing-masing. Dengan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Dengan pelayanan kita masing-masing. Allah memberikan semuanya itu bagi kita. Untuk kita
bertanggung jawab untuk bisa melakukannya. Kalau hari ini kita belum bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan atau yang dipercayakan kepada kita, mari kita harus bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Karena kita manusia yang terbatas, tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kalau kita mau untuk Allah bekerja dalam setiap kehidupan kita, maka hal yang pertama, kita harus bertanggung jawab. Amin. Bertanggung jawab untuk mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan bagi kita, yang kita lakukan setiap hari. Sebagai bapak-bapak, sebagai imam, mari kita belajar untuk bertanggung jawab, untuk membawa keluarga kita. Amin. Keluarga kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bertanggung jawab untuk bisa melakukan segala sesuatu dalam keluarga rumah tangga kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Memang sering disampaikan dari lewat kebenaran firman Tuhan di atas mimbar ini bahwa untuk mengusahakan itu tidak gampang, sulit. Tetapi mari kita belajar di pagi ini dari hari ke hari, lebih-lebih lagi kita bapak-bapak untuk kita bertanggung jawab. Amin. Kita bertanggung jawab untuk bisa berdiri bersama-sama di dalam keluarga kita masing-masing. Secara pribadi, keluarga, tapi juga dalam komunitas kita keluarga. Gereja Jemaat Bukit Sabda Bagian. Kita bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipercayakan bagi kita. Supaya apa? Supaya Allah disenangkan. Dan untuk apa? Untuk Allah terus bekerja. Turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, dalam kebenaran firman Tuhan ini, makna yang sebenarnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi kebaikan segala sesuatu yang ada yang kita rasakan ini sampai hari ini, tidak semuanya baik. Amin. Segala sesuatu yang kita alami saat ini tidak semuanya baik. Artinya bahwa di dalam segala sesuatu itu ada Allah tidak bekerja di situ. Contoh, kalau kita orang-orang yang suka tiap hari suka minum-minum, suka mabuk-mabuk, kira-kira Allah bekerja atau tidak? Allah tidak bekerja di orang-orang yang suka mabuk. Itu bukan kebaikan. Saya tangkap maksud saya. Itu bukan kebaikan. Nah, bagian ini yang harus dipahami. Jadi kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, maka hal-hal yang bukan menjadi kebaikan itu, yang baik itu, yang tidak baik itu jangan kita lakukan. Supaya Allah turut bekerja di dalam. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu. Korek kiri kanan saudara, bilang senyum sedikit ya. Bilang senyum sedikit kiri kanan saudara. Haleluya. Mari kita baca Mazmur 8 ayat 4 sampai 5. Mazmur 8 ayat 4 sampai 5. Mazmur 8 ayat 4 sampai 5. Iya. Baca sama-sama. 2, 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Haleluya Bapak Ibu. Ini ungkapan daripada Daud ketika dia merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu yang dialami, dalam penderitaannya, dalam senangnya, dalam susahnya. Nah, dia bilang bahwa apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Artinya bahwa siapa kita sehingga Tuhan sangat memperhatikan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Karena kuncinya tadi, Allah bertanggung jawab atas apa yang dia ciptakan, yaitu kita manusia. Amin. Allah bertanggung jawab. Hal yang kedua, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Hal yang kedua yang harus kita pahami. Yang pertama tadi, Allah bertanggung jawab atas setiap ciptaannya. Maka hal yang kedua, yaitu Allah tidak pernah berhenti bekerja. Amin. Bilang Allah tidak pernah berhenti bekerja. Mari kita buka Yohanes 5 ayat 17. Kita baca sama-sama Yohanes 5 ayat 17. Ya. 2, 3, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Haleluya. Ini kisah di mana
percakapan Tuhan Yesus dengan orang Farisi. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh selama 38 tahun, Bapak Ibu. Kita sudah baca cerita ini, sudah biasa diulang-ulang. Lalu ketika Yesus sembuhkan, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada orang yang sembuh, siapa yang menyembuhkan engkau di hari Sabat ini? Dia bilang Yesus. Lalu mereka bertanya kepada dia. Tapi Yesus bilang apa? Tetapi aku berkata kepadamu, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Amin. Haleluya. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Hari ini kita sudah tahu kenapa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita. Karena Allah tidak pernah berhenti bekerja sampai hari ini. Amin. Itu sebabnya kita juga tidak boleh berhenti bekerja selama kita masih ada nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Nafas ini milik Dia. Dia berikan bagi kita untuk kita memuliakan namanya, menyenangkan Dia, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Selama kita masih hidup, kita harus terus bekerja. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu. Supaya apa? Supaya kita terus kuat di dalam Tuhan. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak bergerak, maka tulang-tulang kita akan sakit. Ya kan? Tulang-tulang kita akan kaku. Tapi kalau kita terus bekerja secara fisik, kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau hari ini saudara sembuh dari sakit, kalau hari ini kita keluar dari setiap persoalan beban hidup kita, kenapa? Karena Allah terus bekerja di dalamnya. Amin. Itu bukan kekuatan kita, itu bukan kemampuan kita. Siapa yang bilang hari ini dia sakit, dia sembuh karena kekuatan dia? Siapa yang bilang hari ini dia keluar dari bebas dari masalah dan persoalan, dia mendapatkan keuntungan yang besar hari ini, dia mendapatkan uang yang banyak, harta melimpah, dia dapatkan dari mana? Kalau bukan Allah yang bekerja di dalamnya. Amin. Kalau bukan Allah yang bekerja di dalamnya, siapa kita? Daud bilang, siapa kita? Siapa kami sehingga engkau mengindahkan? Tapi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari di pagi hari ini kita belajar untuk terus kita memahami dan mengerti bahwa kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu memang benar. Allah bekerja sampai hari ini bagi kita. Dia tidak pernah berhenti. Firman tadi jelas ya. Bapakku bekerja sampai hari ini, maka aku pun bekerja sampai hari ini. Kita baca firman Tuhan itu hari ini juga akan terus sama sampai hari ini. Filipi 1 ayat 6 kita baca sama-sama. Filipi 1 ayat 6. Ya. 2-3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin, Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan akan mengakhiri semua pekerjaan-pekerjaan itu. Amin. Kita jemaat ini punya pergumulan banyak sekali. Pergumulan utama kita adalah pembangunan gedung gereja. Selalu kita berdoa, Allah yang memulai, Allah yang mengakhiri. Amin. Allah yang memberkati dari awal sampai akhir, pasti Allah menyelesaikannya. Tetapi ada satu kunci yang harus kita sepakat bersama-sama untuk pembangunan itu bisa berdiri dengan rencana dan Tuhan Allah. Kuncinya apa? Mari kita bergandengan tangan, kita bekerja bersama-sama. Amin. Bergandengan tangan dan kita bekerja bersama-sama supaya rumah Tuhan itu bisa berdiri. Itu akan terjadi ketika kita semua umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan itu bergandengan tangan dan bekerja bersama-sama sampai akhir. Firman Tuhan jelas bahwa Allah yang memulai pekerjaannya, Dia juga yang akan mengakhiri. Haleluya. Nanti ada pertanyaan Pak. Ini kini lagi nanti kerja bakti lagi nih, cuma 3 orang 2 orang, berarti minggu depan ini 1 jemaat semua datang kerja bakti. Mungkin itu juga, tetapi bukan maksud Tuhan. Haleluya. Tapi maksud Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita punya hati, punya hidup yang benar-benar kita percaya dan kita sadar sungguh bahwa Allah berdaulat atas hidup kita, Dia bertanggung jawab atas hidup kita,
Amin. Allah bekerja sampai hari ini dalam hidup kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bekerja bagi Dia. Haleluya. Apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, apapun pangkat kita, ya, status sosial kita, kalau Allah bilang kita bekerja, mari kita bekerja sama-sama. Amin. Kita bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi setiap kita. Bahkan juga menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar. Haleluya. Lihat kiri kanan saudara, kasih senyum saja. Kasih senyum kiri kanan saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan dulu. Hari ini hari kasih sayang. Amin. Tapi wajah-wajah kasih sayang belum terlihat yang, waduh, senyum-senyum kasih sayang belum terlihat dengan baik. Mungkin karena tadi malam kita yang pergi undangan pernikahan, pulang sudah larut malam, jadi masih mengantuk-mengantuk sedikit. Tetapi di pagi hari ini ketika firman disampaikan, amin Bapak Ibu, mari kita semua semangat untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya, coba lemaskan tangan sedikit dulu, jangan lipat-lipat tangan, ayo. Ya, berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan lagi, firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 28 sampai 29. Ya. Yesaya 40 ayat 28 sampai ya, 23. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ia tidak terdebu pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Ini kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Jadi kalau kita bekerja, jangan takut lelah, jangan takut capek. Karena Tuhan sudah berikan kekuatan bagi kita. Amin. Jangan takut kita datang lalu kita, tapi Tuhan memberikan kekuatan bagi kita waktu kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya Bapak Ibu. Dia yang berkuasa atas segala dunia ini. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu kekuatan kita. Dia tahu kita yang sakit tidak bisa angkat batu, dia tahu. Dia kasih pekerjaan yang lain. Oh, yang tidak bisa angkat batu, sapu-sapu rumput saja. Amin. Tuhan tahu. Maka Tuhan memberikan itu semua bagi kita. Supaya apa? Supaya kita juga belajar untuk bekerja. Untuk hormat dan pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Apakah kita semua rindu untuk rumah Tuhan yang ada di depan sana akan berdiri dengan luar biasa di tahun ini? Amin Bapak Ibu. Aminnya masih sedikit, cuma beberapa orang. Amin. Saya lihat dari atas belum semua. Amin. Ya, itu orang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan hari ini bukan bicara tentang pembangunan gereja ya, bukan bicara tentang pembangunan gereja supaya besok kita kerja, minggu depan kita kerja, bukan. Tetapi ini kebenaran firman Tuhan yang membawa kita supaya kita mengerti bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita itu apa? Sampai hari ini dia tidak pernah berhenti untuk bekerja. Amin. Ya. Hal yang ketiga, cepat-cepat saja firman Tuhan di hari ini. Cepat-cepat saja untuk kita semua. Hal yang ketiga, kenapa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia? Hal yang ketiga, karena Allah mengasihi umatnya. Amin. Karena Allah mengasihi umatnya. Kenapa Allah turut bekerja? Karena Allah mengasihi umatnya. Dia mengasihi kita sampai di hari ini. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16 menjadi ayat hafalan kita. Mari kita buka dan kita baca bersama. Yohanes 3 ayat 16. Ya, mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Inilah kekuatan kita. Kenapa Allah turut bekerja sampai hari ini bagi kita? Karena Dia mengasihi kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal, anak yang satu-satunya, untuk datang menebus setiap dosa kita, untuk datang menebus setiap kelemahan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa
mampu berdiri. Kita yang tadi harusnya mati, hidup kembali. Amin. Kita yang harusnya menanggung setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetapi Tuhan Yesuslah yang menanggung semuanya. Karena apa? Karena Dia mengasihi ciptaannya, yaitu kita manusia yang spesial di hadapannya. Roma 8 ayat 8 dan 9. Mari kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 8 dan 9. Ya. 2, 3. Roma 5 ayat 8 dan 9. Roma 5 ayat 8 dan 9. Ya, 2, 3. Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Yesus yang luar biasa. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita lewat penebusan darah anak satu-satunya yang mahal di kayu salib untuk menebus setiap salah dan dosa kita. Bahkan kita diselamatkan dari setiap kejahatan-kejahatan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita yakini dan kita percaya terus dalam kehidupan kita bahwa Allah begitu mengasihi kita. Makanya Dia tidak pernah berhenti untuk turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita punya pergumulan yang belum terselesaikan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan. Hari ini saya sendiri punya pergumulan, saya mau memiliki rumah. Amin Bapak Ibu, ada yang sudah senyum-senyum. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan bekerja sampai hari ini. Amin. Tuhan akan menyelesaikan. Allah akan menyelesaikannya pada waktunya. Kalau pakai waktu saya, mungkin saya tidak bisa. Tapi saya perlu waktu Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Dan kita semua, apapun pergumulan kita hari ini, Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Karena Dia mengasihi kita. Hari ini kita belajar supaya kita terus sama-sama mengasihi di dalam kehidupan kita, keluarga rumah tangga kita. Bapak-bapak, kita orang-orang yang selalu bekerja. Amin. Cari nafkah. Di luar sana. Bekerja, cari uang, menghidupkan keluarga rumah tangga kita. Tapi tanggung jawab kita tidak sebatas cari uang saja. Tapi tanggung jawab kita adalah bagaimana kita menuntun keluarga-keluarga kita. Untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak datang akhir bulan langsung kasih gaji. Mak, gaji 5.500.000. Dalam amplop, silakan urus. Selanjutnya Bapak tidak tahu lagi. Oke? Dan Bapak, sudah Mama suruh semua jadi makan, minum, ya, berdoa, pujian, penyembahan, semua Mama yang urus. Haleluya. Lalu Bapak tanggung jawabnya sebatas kerja cari uang saja. Mama bilang, Bapak, ayo kita mau berdoa nih, doa malam. Mau doa. Mama pimpin saja. Mama kan yang ini toh, Mama kan pelayan di gereja toh, kan. Atau Bapak kan imam, jadi Bapak yang berdiri di depan, untuk Bapak yang berdiri. Haleluya. Tapi mari kita belajar hari ini. Bapak, kita belajar hari ini supaya mari kita menjadi Bapak yang diandalkan dalam keluarga kita. Amin. Mama bilang Bapak kau andalan. Anak bilang Bapak kau andalan. Orang tua bilang Bapak kau andalan. Saya paling cinta kau sekali di hari bahagia ini. Karena kau pimpin kita setiap doa, semua kau yang pimpin sampai selesai. Kau doa, kau firman, kau jelaskan semuanya. Haleluya. Dan berkat itu mengalir sampai kepada keluarga. Kalau hari ini belum, mari kita belajar untuk lakukan. Haleluya. Kalau hari ini belum, kita belajar untuk kita lakukan. Kenapa? Karena dasar Allah mengasihi kita. Kita mendapatkan anugerah yang cuma-cuma daripada Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya kita menjadi keluarga ini berkat. Berkat yang paling luar biasa tuh ya kekayaan harus, ya. Harta melimpah, oke. Luar biasa. Itu berkat bonus yang Tuhan berikan bagi kita.
Tapi kalau tidak ada sukacita dan sejahtera dalam hidup kita, mama terus berdoa, Bapak, aduh, saya bisa, saya bicara ini, saya bicara sana, tapi Bapak saya bisa. Akhirnya mama berdoa, mama tetap berdoa, tapi dengan sakit hati yang ada dalam mama. Nah ini yang lebih bahaya lagi, ya kan? Tapi di sini tidak ada, di sini tidak ada. Tapi kalau misalnya ada, mari kita berubah. Di sini tidak ada, tapi kalau misalnya ada, mari kita berubah. Amin. Supaya apa? Supaya kita Bapak Ketua Pembangunan ketawa, jadi saya juga. Mari kita semua belajar supaya kita menjadi bapak-bapak yang bertanggung jawab. Istri-istri juga. Istri juga menjadi apa? Firman Tuhan bilang istri menjadi apa? Penolong. Bukan penodong. Bukan penendang. Ya toh? Tapi penolong. Jadi bapak sudah jauh, istri harus menolong bapak balik. Jalan itu salah bapak. Balik di jalan ini. Haleluya. Jadi istri jadi penolong, bukan penodong atau penendang, ya. Sudah capek-capek kerja dari pagi sampai sore, bapak pulang kerja, baru mama ada capek-capek lagi, tiba-tiba, Mak, kopi 1 gelas dulu. Bikin sendiri juga. Capek begini. Di mana kasih sayangmu? Bikin sendiri. Capek dari pagi sampai subuh malam ini. Bikin sendiri. Tetapi kalau istri yang seorang penolong, tidak usah suami minta lagi. Dia pasti, sayang sudah di sana. Cepat-cepat putar minuman kesayangannya, ya. Nescafe kah, cappuccino kah, atau kopi susu. Putar sekali sebelum papa buka sepatu apa semua, Pak, jam buka sepatu dulu, duduk di ruang tamu, ya, atau duduk di teras, minum kopi dulu, Bapak. Wow, suami yang tadi dari pekerjaan itu datang dengan masalah persoalan banyak di kantor sana, di pekerjaan, tapi ketika disambut istri betul, langsung seperti apa yang gugur terlepas dari badannya, beban persoalannya terlepas. Karena apa? Penyambutan yang luar biasa dilakukan oleh seorang penolong. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dasarnya apa? Mengasihi. Amin. Kalau kita saling mengasihi, pasti keluarga kita juga, mari kita membangun hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga bapak-bapak itu menjadi bapak-bapak yang hebat, ya, bapak-bapak yang luar biasa. Tetapi ibu-ibu juga menjadi ibu-ibu yang hebat di dalam menolong dan bagaimana memanage setiap keluarga, baik makannya dan seterusnya. Itu istri yang paling tahu. Bapak-bapak berdiri di depan untuk memimpin doa, pujian penyembahan, firman, itu yang benar. Maka berkat Tuhan itu akan mengalir apa? Dari kepala turun ke kaki kita, turun ke bawah itu kepada anak-anak, istri dan keluarga kita semua. Haleluya. Hari ini bapak-bapak hebat, pokoknya bapak-bapak pulang hari ini, mari sampai dulu bilang bapak, bilang untuk mama, hari ini sebentar malam bapak yang pimpin. Amin. Sebentar malam bapak yang pimpin. Mama tenang, mulai malam ini dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Bapak yang pimpin kita dalam hidup. Haleluya. Coba bapak bilang, saya siap untuk pimpin. Coba. Ya, saya siap untuk pimpin. Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk kita semua menjadi orang-orang yang terus mengasihi Tuhan. Amin. Kita belajar supaya kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Itu kita tahu dan yakini terus, dan kita percaya bahwa yang pertama, Allah bertanggung jawab atas ciptaannya. Amin. Dia sangat bertanggung jawab. Lalu Allah yang kedua, apa yang Dia lakukan? Dia tidak pernah berhenti bekerja sampai hari ini. Haleluya. Dan yang ketiga, karena Dia mengasihi kita juga sampai hari ini.